Halo teman-teman, perkenalkan gua Hanafi. Di sini kita akan belajar bareng tentang Nest.js. Nest.js adalah kerangka kerja untuk mengembangkan aplikasi sisi server Node.js yang efisien dan dapat diskalakan ya. Terus dibangun dengan sepenuhnya mendukung TypeScript juga. Terus dia menggabungkan antara OOP, programming fungsional, dan pemrograman reaktif fungsional. Nah, Nest juga menggunakan kerangka kerja HTTP server yang kuat seperti Express ya. Dia secara default dan secara opsional dapat dikonfigurasi untuk menggunakan Fastivate juga. Nah, untuk mengikuti video ini silahkan teman-teman install Node juga. Saat ini saya gunain Node versi 18 ya. Dan untuk Nest.js nya saya gunain yang versi 10. Oke, kita lanjut ke bawah. Kita bisa copy ini. Kita bisa copy, pindah ke Visual Studio kita. Kita copy paste aja di sini. Kita tunggu kita tunggu penginstalannya sampai berhasil ya teman-teman. Oke, setelah kita menginstal Nest.js CLI, kita bisa ketikkan nest-minv untuk melihat versi dari Nest.js CLI kita. Kita bisa ketikkan nest-minv di sini. Nah, nanti kira-kira akan tampil seperti ini ya. Coba kita clear dulu. Nah, Nest.js CLI ini dia berfungsi buat nge-generate file, running compiling kita, dan juga bisa ngebundle aplikasi kita ya. Kita bisa ketikkan nest.help untuk melihat apa saja yang bisa di-generate ataupun dilakukan si Nest CLI ini. Kurang kecil. Saya kecilin dulu, terus nest-minv teman-teman bisa lihat di sini si Nest.js CLI ini dia bisa ngebuat Nest application kita, terus dia bisa nge-build Nest application, running application kita, dan segalanya ya. Di sini bisa lihat teman-teman bisa lihat di sini ada namanya, terus aliasnya juga, dan juga deskripsinya seperti itu ya. Di saat kita ingin membuat controller, kita bisa ketikkan nest terus co terus nama modulnya seperti itu. Nanti kita akan bahas satu-satu ya, insyaallah teman-teman. Kita bisa charge dulu. Setelah itu kita akan coba untuk install Nest.js kita ya. Kita bisa ketikkan nest new terus nama project kita. Saya gedein dulu nest new seperti ini aja, ataupun bisa langsung. Nah, di sini kita dikasih mau namanya apa. Saya ingin namanya itu coffee seperti ini. Kita enter. Nah, kita juga harus pilih ya package manager mana yang disukai. Saat ini saya ingin gunain npm, kita klik aja enter npm. Nah, kita tunggu Nest.js CLI nya itu ngebuat Nest application kita. Mungkin waktunya agak lama ya teman-teman, tergantung dari seberapa bagus komputer teman-teman juga. Oke, kita sudah berhasil untuk install Nest application kita ya. Selanjutnya kita coba masuk ke directory tersebut, cd coffee. Kita akan coba diving di Nest aplikasi kita. Nah, di Nest aplikasi kita di folder coffee ini kita sudah dibuatkan
seperti Aslin, Prettier-nya juga, dan juga package desainnya ya teman-teman. Nah, pertama kita lihat dulu Nest CLI.json. Nah, di dalamnya itu ada beberapa konfigurasi. Teman-teman nggak usah terlalu bingung juga. Teman-teman bisa lihat di sini di source roots-nya, dia ke src. Kita bisa cari di sini ada src. Nah, di src ini dia dapat beberapa file seperti main, app service, modul, controller, app controller ya teman-teman. Bisa lihat kira-kira seperti ini. Oke, kita pertama kali masuk ke main.ts ya, dimana main.ts ini adalah root dari aplikasi kita. Nah, di sini kita mempunyai sebuah function bootstrap. Nah, terus ada sebuah variable app yang ngebuat next factory, create app module, terus await app listen 3000. Teman-teman kalau programmer Express tentunya udah tahu ya, kalau app listen 3000 dia akan menjalankan aplikasi kita di port 3000. Oke, kita akan dive in dulu ke app module. Di sini kita punya dekorator modul yang mana dia fungsinya untuk mengenkapsulasi apa-apa file-file apa saja yang diperlukan dan digunakan seperti itu. Dia juga ekspor kelas app modul ya dari kelas. Oke, kita masuk ke controller ini. Di app controller ini dia juga menggunakan dekorator ya, namanya add controller. Nah, di sini dia mempunyai sebuah kelas yang namanya app controller juga. Nah, di dalamnya dia mempunyai satu function yang namanya getHello. Di dalam getHello ini dia nge-return sebuah app service. Di sini sebuah app service dari getHello ya teman-teman. Dari mana sih app service ini? Ia dari provider yang kita daftarkan, dia penyedia. Dan kita biasanya sih di provider ini kita bisa masukkan logiknya seperti itu. Logik bisnisnya di sini. Di dalam add controller ini, app controller, kita mempunyai dekorator yang namanya add controller. Nah, di add controller ini kita juga mempunyai sebuah kelas controller. Terus kita punya constructor to private read only app service dari app service ya. Ini yang kita daftarkan, ini yang kita pakai dari app dari modul ya teman-teman. Di provider, terus kita masukkan app service. Nah, di sini kita bisa pakai. Nah, untuk add control ini dia fungsinya kira-kira sebagai jalan pertama kali masuk kalau kita nge-request. Jadi dia akan di-handle oleh controller. Nah, terus untuk get ini dia berfungsi sebagai kayak semacam method seperti itu. Terus ini function biasa, dia mengembalikan return app service getHello. Kita bisa dive in ke getHello. Nah, di app service kita juga mempunyai namanya bisa dibilang Nest injector. Nah, cirinya dia menggunakan dekorator injectable yang nantinya dia bisa digunain oleh controller ya teman-teman. Nah, terus kita juga mempunyai getHello seperti yang ada di controller. Dia memanggil getHello dari sini
function ini. Nah, dia ngembaliin hello world. Oke, cara ngejalinnya kita bisa lihat di package.json. Teman-teman bisa lihat di sini ada build, artinya next build, terus ada format, start, terus ada mode development, terus ada juga mode production, test juga, lean juga, dan sebagainya. Kita di sini menggunakan mode development ya. Kita bisa ketikkan di sini npm run start dev. Kita enter saja. Dia akan ngompiling sebentar dan membuat filenya. Kita bisa lihat di sini dia akan memanggil app controller, terus dia akan di mapped ke /get. Terus kita bisa buka di browser kita ya teman-teman. Ketikkan localhost 3000. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia akan mengembalikan sebuah string yang namanya hello world. Oke, coba kita ganti di app service. Kita akan ganti namanya nest. Kita akan save. Dia akan nge-reload. Terus kita coba ke browser lagi, kita reload dan voila, kita udah dapat ya hello nest. Kita akan membahas basic controller. Cara basic controller di Nest.js yaitu bertanggung jawab untuk menangani permintaan yang masuk dan mengembalikan respons ke klien kita. Akan menggunakan add controller dekorator sebagai dekoratornya yang diperlukan untuk mendefinisikan pengontrolan dasar. Mungkin kira-kira skema desainnya seperti ini. Jadi ketika ada klien side yang meminta HTTP request, dia akan masuk ke controller. Oke, cara yang pertama untuk membuat controller kita bisa menggunakan Nest.js CLI. Caranya cukup sederhana. Kita bisa ketikkan nest ag co. Di sini artinya controller ya. Oke, kita ini aja controller. Nah, di sini kita disuruh menyebutkan namanya untuk si controller itu sendiri. Kita semuanya copy seperti ini, copies. Kita enter. Nah, kita bisa lihat di folder src source, terus kita dibuatkan sebuah folder yaitu namanya copies, dan di dalamnya ada dua file yaitu copies controller dan copies controller.spec .ts ya. Teman-teman bisa lihat di sini dia membuat dua file dan juga ngupdate di app modul. Nah, isi dari copies controller spec-nya ini dia sebenarnya isinya testing ya sebenarnya. Nah, karena kita nggak perlu, kita bisa clear dulu, terus kita hapus saja yang ini. Nah, error karena dia nggak tahu nih copies controllernya. Kita hapus saja dulu. Sorry. Kita hapus, kita bisa ketikkan lagi secara singkat ya, aliasnya nest g ag controller. Kita bisa singkat jadi co, terus min no spec. Seperti ini, kita bisa enter. Nah, sini kita bisa masukkan lagi namanya yaitu copies. Kita enter. Nah, sama kita dibuatkan folder copies. Nah, di dalamnya itu ada copy controller. Di dalam copy controller ini teman-teman bisa lihat di sini
dia sudah dikasih nama coffees, yang artinya ketika ada kita manggil URL localhost /coffees, dia akan masuk ke controller ini. Kita coba naikkan dulu servernya dan start. Oke, teman-teman bisa lihat di sini /coffees ya. Oke, kita bisa coba gunain Insomnia. Kita bisa request collection. Kita hapus semua namanya coffee seperti ini. Terus kita tambahin HTTP request, metodenya ghost. Oke, kita masuk ke localhost 3000. Kita cek. Di sini dia tampilnya hello nest. Sudah berjalan. Coba kalau kita masuk coffees. Tuh katanya dia nggak bisa ya. Cannot get coffees. Oh, kurang S. Coffees seperti ini dia nggak bisa can get coffees ya, karena emang nggak ada apapun di dalam kelas coffees. Untuk caranya kita bisa masuk ke coffees. Coffees di sini kita buat sebuah aja function namanya final. Dia returnnya sebuah string. Kita akan return this action coffee seperti ini. Lalu kita save. Nah, untuk agar final ini bisa diakses, kita butuh yang namanya decorator get. Decorator get ini dia asalnya dari Nest.js common. Kita enter aja, dia nambah di sini. Terus kita bisa masukkan sebuah function seperti ini ya. So, ketika kita sudah mendeklarasikannya, kita bisa pindah ke Insomnia. Terus bisa kita send. Teman-teman bisa lihat di sini this action from coffee. Selain itu, kita juga bisa menambahkan parameter Selain itu, kita bisa menambahkan URL di coffee sini. Di sebelumnya kita /flavor seperti ini. Nah, kita save, terus kita balik ke Insomnia. Dia udah nggak bisa diakses. Untuk cara mengaksesnya, kita bisa ketikkan flavor. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Dia akan nge-return sebuah action seperti ini. Jadi decorator get ini dia berfungsi sebagai metode ya teman-teman, buat ngejalanin si final ini. Oke, karena kita nggak butuh, kita bisa kosongin aja secara default seperti ini. Dan harusnya berjalan lancar ya. Kita hapus lagi. Kita send dan masih berhasil. Kita akan membahas use routes parameter di Nest.js. Biasanya kita mengirim sebuah parameter di URL ya, entah ID ataupun name ataupun lain-lainnya. Caranya cukup sederhana. Kita bisa buat dulu sebuah function find1. Dia akan kembalikan sebuah string. Kita akan return this value at this action return segini aja dulu, bentar. Ayo. Seperti ini.
Nah, di sini kita butuh yang namanya param. Kita bisa ketikkan add param. Dia dari Nest.js Common. Dia sebuah function yang dari param. Dekorator param seperti ini aja. Terus kita bisa masukin param. Kita bisa ketikkan type-nya apa. Ini seperti ini contohnya. Nah, kita bisa masukkan dekorator get dari Nest.js Common. Terus kita bisa masukkan sebuah string titik id seperti ini. Kalau kita masukkan titik id, berarti di params ini dia ada objek params titik id seperti ini. Oke, kita akan coba ke insomnia, terus kita masukkan /2 terjadi. Nah, dia akan return nilai 2. Kita samanya 10 /10, dia akan return /10. Seperti teman-teman. Tapi ada cara yang lebih best practice-nya lagi. Kita bisa inputin di sini seperti ini, id. Jadi kita nggak perlu params, kita bisa ganti jadi id, terus ini jadi string seperti ini. Kita hapus saja yang ini, lalu kita save, kita kembali ke insomnia, terus kita kirim, dan 10 kita ganti 11, dia jadi 11. Kita akan membahas handling request body pilot ya. Saat kita ingin membuat sebuah data, kita bisa menggunakan dekorator post dari Nest.js Common seperti ini. Terus kita juga butuh function sebuah function create. Terus dia akan return seperti ini. Nah, di dalam function create ini kita bisa gunain yang namanya decorator body dari Nest Common, dan juga parameternya body juga seperti ini. Terus dia akan return body. Jadi kita save. Nah, di sini kita akan coba langsung. Kita akan buat HTTP request. Dia metodenya post. Metodenya post, dia mengarah ke Coffice. Terus di bodinya kita bisa masukin. Di sini kita buat sebuah JSON biasa. Terus kita masukkan parameter name. Terus isinya itu copy kapal Lampung ya. Kita bisa send di sini. Oke, dia katanya error. Kita tambahin string di sini ya. Seperti ini, kita send. Nah, si servernya akan merequest kembali dari si body ya, teman-teman. Jadi itulah cara menggunakan post di controller. Di sini untuk status code-nya dia otomatis sudah terdeteksi ya, yaitu 201 created, artinya berhasil. Tetapi kita juga bisa memodifikasi untuk statusnya itu sendiri. Kita bisa menggunakan dekorator add http code dari Nest.js Common. Nah, di sini kita masukkan http status titik gone semuanya ini, biar kita bisa membedakan antara yang tadi
yang 201 dan juga yang sudah kita perbaharui. Kita bisa send. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk statusnya 401 yang artinya hilang ya. Sesuai apa yang kita inginkan. Tetapi kadang best practice-nya yaitu kita nggak usah tulis ini karena sudah dihandle oleh Nest.js itu sendiri. Kita kembalikan dan kita coba. Kita send lagi, dia berubah ya jadi 201. Kita akan coba handling update dan delete request ya. Hampir sama seperti metode, kita bisa menggunakan add patch di sini. Patch, terus kita bisa masukkan ID, kita butuh ID. Kita buat sebuah function update. Karena update, kita juga butuh add params ya. Paramsnya yaitu ID, terus kita bisa masukkan parameternya ID, itu tipenya string. Terus kita juga butuh body. Kita bisa masukkan body di sini. Terus kita masukkan body seperti ini. Kecil aja. Terus kita akan return this action. Kita masukkan, dia akan update ID berapa dan juga bisa kita kirim coffee juga. Coffee seperti ini, terus kita bisa returnkan si bodinya. Seperti ini, kita save. Teman-teman bisa lihat di sini kita ganti patch, terus kita slash berapa? 1 seperti ini. Kita send. Nah, teman-teman bisa lihat dia akan update yang ID-nya 1, terus coffee-nya dia objek ya. Karena kita nge-return string. Jadi mungkin bisa kita ganti aja jadi body titik name. Seperti ini, kita save. Kita coba lagi. Nah, mungkin itu aja ya untuk yang update. Kita akan lanjut untuk delete. Kita gunain dekorator delete dari Nest.js Common juga. Kita juga butuh ID. ID, terus kita akan remove membuat sebuah function remove. Add params ID. Kita kopas aja biar cepet. Kita ini ganti deh, remove. Kita nggak butuh ini juga. Oke, kita save, kita balik ke Insomnia. Kita akan ganti menjadi delete. Kita kosongin. Kita bisa ganti nobody seperti ini, terus kita send. Nah, this action will be removed ID 1. Coba kalau kita ganti 1, 2, 3, tentunya masih bisa ya. Kita akan membahas pagination with query parameter ya. Di sini kita bisa tambahkan sebuah dekorator namanya add query. Di query ini kita juga butuh parameter yaitu pagination. Sebenarnya namanya bebas sih, cuma saya namain kayak gini.
Nah, di dalamnya kita akan melakukan refactoring, yaitu limit, dan juga namanya offset di sini dari pagination query. Nah, di sini dia akan error katanya assign value but never use, katanya belum dipakai gitu. Di sini kita bisa ganti message-nya. Kita akan ganti in this action return all copies limit, dan limitnya itu dari si cons limitnya ya, and query-nya itu dari offset seperti ini. Nah, caranya kita bisa ke Insomnia, kita pergi yang ke get sini, terus kita akan kirim query, kita akan kasih tahu namanya itu limit, value-nya itu 10, terus kita akan tambah yaitu offsetnya, offset itu samanya 20. Kita akan coba kirim. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia akan nampilkan query parameter dari si limit dan juga offset ya, yaitu 10 dan juga 20. Kalau kita limitnya 100, terus offsetnya itu seumumnya ke 2, kita kirim. Teman-teman bisa lihat di sini dia akan nampilkan sesuai parameter query yang dikirim. Provider secara pada dasarnya hampir semua hal yang dianggap sebagai penyedia, entah itu service, repository, factory, helper atau sebagainya, mereka semua dapat menyuntikkan dependensi melalui constructor ya, yang artinya mereka dapat membuat berbagai hubungan satu sama lain, each other. Tetapi faktanya, kenyataannya provider is nothing else, katanya tidak lain adalah sebuah kelas, sebuah simple class yang dianotasi dengan add injectable decorator, seperti itu. Oke, kita akan coba untuk ngebuat service untuk dapat diinjek di kelas Coffees controller ya. Caranya cukup sederhana, kita akan coba buat dulu. Kita bisa ketikkan nest g, terus kita bisa ketikkan s seperti ini, atau gini aja, generate service seperti ini. Nah, nanti si Nest.js akan tanya mau namanya apa. Kita bisa kasih coffee juga, coffees. Nah, ini kalau namanya dia akan ikuti modulnya. Kalau modulnya sama coffees, dia akan masuk ke coffees. Kita enter aja. Oh, salah ya, sorry. Kita bisa hapus ini aja. Kita bisa ketikkan s, terus kita enter. Kita masukkan coffee seperti ini, kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia ngebuat service, coffee service, dan juga untuk si testingnya ya, service testingnya.
Oke, karena kita nggak perlu, kita coba min s, min no spec. Kita dua ini kita hapus dulu. Sebenarnya hapus yang spek aja juga bisa ya. Cuma saya ingin lebih rapi aja, biar teman-teman juga tahu juga. Kita masukkan office. Ini diusahakan sama juga nanti, kalau nggak kayak tadi ya, chapter. Nah, dia sudah masuk di coffee service. Nah, teman-teman bisa lihat kalau kita punya decorator injectable dan juga sebuah kelas kosong coffee service ya. Dan juga teman-teman bisa lihat di app modul dia otomatis nambahin coffee service ya. Ini karena dia salah, tentunya dia error, mungkin kita hapus. Yang mana ya? Satu aja ya. Seperti ini asset. Kita juga hapus saja. Nah, seperti ini. Karena ini foldernya salah, kita bisa benarkan seperti ini. Oke, katanya ini juga salah. Oke, kira-kira seperti ini ya. Oke, katanya ada problem lagi. Kenapa ada error? Karena sudah yang saya tadi bilang ya, yang waktu kita bahas di controller, kita nggak butuh, kita bisa hapus saja. Oke, udah nggak ada error. Kita bisa ke CLS. Kita bisa masuk ke coffee service. Di sini kita akan coba untuk menghubungkan ke dari kelas controller dulu. Nah, di sini kita akan buat ya sebuah konstruktor. Di dalam konstruktor ini kita akan buat private read only dari coffee service. Kita akan tipenya itu coffee service ya, injeknya coffee service seperti ini. Private ini dia akses modifier ya, jadi hanya bisa digunakan di coffee controller. Dan juga read only dia supaya hanya mengakses coffee service ini saja, seperti itu, nggak bisa diubah lagi. Dan juga ya, untuk penamaannya sebenarnya ini bebas, tetapi kenapa saya kasih coffee service supaya lebih readable ya. Oke, selanjutnya kita ke coffee service. Di kelas coffee service ini kita akan membuat sebuah private coffee. Kita nggak berhubungan dengan database dulu ya. Kita akan buat penyimpanannya secara terbiasa. Terus kita akan buat di folder coffee, yaitu namanya entities. Di dalam entities ini kita akan buat suatu file. Ini namanya coffees.entity.ts. Di dalam coffees entities ini kita akan buat sebuah export kelas coffee ya. Perlu teman-teman ingat, kalau kita export kelas sebaiknya C-nya gede juga ya teman-teman, seperti ini. Nah, di dalamnya kita bisa masukkan ID, tipenya number, name-nya itu tipenya string juga, terus ada brand-nya, tipenya number, terus ada flavor, itu tipenya string. Array string seperti ini.
Kita save di sini. Oke, katanya error. Kita bisa lihat. Kita bisa npm run lib. Kita tunggu. Oke, dia udah berhasil ya. Biasa ini cuma gara-gara pretiernya. Coba aslin, prettier, oke. Kalau sudah, kita masuk ke service, kita akan definisikan type-nya itu dari coffee, coba entity. Nah, di sini kita masukkan sebuah objek. Kita ada ID-nya 1. Ada name-nya kapal api. Terus kita juga ada brand. Brandnya terus untuk flavornya, dia karena berupa array, kita bisa masukkan array string. Ada coklat dan juga mungkin vanilla gitu. Seperti ini, kita save. Oke, dia error katanya. Nah, di sini kita bisa bikin sebuah function seperti biasa, find all, buat initiate bahwa function ini akan digunakan di kelas controller ya, Coffees controller. Kita akan return aja dari si Coffees, this Coffees, seperti ini. Kita akan coba buat lagi untuk find one-nya. Oke, kita akan buat sebuah metode find one. Dia menerima ID, tipenya string. Seperti ini. Dia akan nge-return this copies of find item item seperti ini. Oke, katanya error, property find does not oke, karena dia find ini dia akan mencari array. Kita bisa lihat di atas di sini dia cuma coffee biasa. Kita tambahin array di sini. Dan juga kita ada error katanya type string is not assignable to type number. Oke, kita ada salah di entity. Kita kasih di sini string. Dan nggak error. Kira-kira seperti ini. Langsung saya skip saja untuk logika sederhananya. Oke, jadi di sini saya sudah buat logik sederhana. Kalau dia create, dia akan push datanya ke dalam array dari si coffees. Terus update, dia akan cari ada nggak ID-nya. Kalau ada baru kita update. Terus untuk nge-remove juga kita sama, kita akan cari dulu indeksnya ada nggak. Kalau ada baru kita hapus. Seperti itu. Jadi kita ke Coffees controller, kita bisa hiraukan saja ini. Terus kita bisa ganti yang di sini, kita bisa hapus atau jadi saya hapus saja. Kita akan this titik coffee service titik find all seperti ini.
katanya apa, error is not able to string. Oke, di sini kita hapus aja ya biar nggak error. Seperti ini. Di sini juga. Ini kita seperti ini aja. Jangan lupa tambahin any. Nggak usah ding. Nah, ini kita biarin saja. Untuk find1 kita akan langsung return this coffee service titik find1. Sini kita kirim ID-nya. Seperti ini. Untuk body kita akan sama return this titik coffee service titik create. Kita kirim bodinya juga. Seperti ini. Terus untuk yang update sama, kita akan return this coffee service titik update. Kita akan kirim ID sama bodinya. Terus untuk remove kita return juga this remove. Kagak bisa ya. Titik. Kita butuh ID-nya saja. Oke, kalau kira-kira semuanya sudah, ini katanya kita bisa kayak gini aja mungkin. Tidak bisa, biarin saja mungkin. Kita npm run start dev. Harusnya nggak error ya. Error mungkin gara-gara prettier ya. Oke, servernya sudah berjalan. Saatnya kita untuk mencobanya ya teman-teman. Jadi kita pergi ke Insomnia. Di sini kita akan get coffees find all. Kita nggak perlu parameter, kita send. Teman-teman bisa lihat dia akan mengembalikan array yang ID-nya 1, terus kapal api. Seperti itu. ID-nya 1, name-nya kapal api, brand-nya kapal Lampung. Sesuai yang kita definisikan ya. Coba kita copy. Terus kita akan taruh sini dia sebagai use parameter ya. Query parameter. Kita kirim. Nah, dia akan ngembaliin datanya. Cuma kalau datanya tidak ada, kita lihat. Nah, dia hilang ya. Di sini sesuai judul kita akan coba untuk nge-return sebuah user friendly error message ya. Caranya cukup sederhana. Kita bisa ke Node.js common, kita bisa masukkan http exception. Di sini kita akan coba simpan dulu di const coffee. Seperti ini, terus kita akan if jika tidak ada coffee, maka kita akan throw new http exception. Selanjutnya dia mempunyai dua parameter, yaitu response-nya itu entah string atau record string, dan juga statusnya ya teman-teman. Jadi kita masukkan sebuah string coffee dengan ID tersebut itu not found. Seperti itu. Terus kita akan kirim http status. Nggak ada, kita akan coba tambah aja di sini. Status titik not found. Nah, ini seperti ini, kita save. Lalu kita akan coba.
Nah, untuk kita send, kita ada ID 1 ya. Kita akan coba delete. Kita akan get dulu dengan ID 1. Dia masih ada. Kalau kita delete dengan ID 1 juga, otomatis dia kan sudah hilang ya. Kita akan get. Nah, dia nggak nampir error. Kenapa? Kita balik dulu. Oke, nampaknya di sini ada yang error. Kita bisa lihat di bawah ini katanya void ya, cannot tested. Oke, kita bisa tambahin di sini tabnya any gitu. Seperti ini biar nggak error. Terus kita cek. Oke, udah berjalan baik. Kita akan coba atas lagi. Dia ada. Terus kita akan get one. Oke, dia nggak return karena kita belum return di sini. Return coffees. Kita save. Kita akan coba lagi. Nah, ada. Kita akan coba delete. Oke, dia udah berhasil. Statusnya oke 200. Kita akan coba get lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia status code-nya 400 ya. Dan message-nya itu coffee dengan ID 1 itu not found, udah nggak ada. Nah, daripada menggunakan seperti ini, kita bisa menggunakan yang lebih baik atau lebih readable lagi ya. Bisa komen aja ini. Kita akan throw new error juga, tapi namanya not found. Aduh, kayaknya tidak ada ya. Daftarin dulu kayaknya. Ke atas dulu, kita masukin, kita hapus saja, nggak masalah. Not found. Nah, exception. Kita bisa ke not found. Nah, di sini kita bisa kirim langsung sebuah pesan message ya. Contohnya ini, coffee dengan ID tersebut tidak ada. Kita akan copy. Seperti ini, kita save. Lalu kita coba get, masih ada, kita hapus. Udah berhasil. Modul di Nest.js itu dianotasikan menggunakan add modul dekorator, dan add modul ini itu fungsinya untuk mengorganisir aplikasi struktur kita ya. Jadi ketika kita mempunyai beberapa modul seperti ada user modul, orders modul, chat modul yang dia depends on semuanya fitur modul, dia depends on ke orders modul, ataupun fitur 2 dia dibutuhkan juga di order modul. Dan juga kalau fitur 3 itu di chat modul, dia nanti akan digabungin menjadi satu ya di application modul. Nah, di dalam modul juga, di dalam dekorator modul juga ada beberapa metadata ya. Seperti providers itu penyedia ya, atau provider yang akan diinstansi oleh injektor Nest.js dan dapat digunakan bersama setidaknya di seluruh modul ini, modul yang kita buat gitu. Nah, untuk controller itu sendiri ya himpunan pengendalian ya, atau controller yang didefinisikan dalam modul ini yang harus diinstansiasi. Nah, kalau import itu daftar modul yang diimport yang mengekspor penyedia atau provider yang diperlukan dalam modul ini. Nah, untuk ekspor itu sendiri adalah bagian dari penyedia yang disediakan oleh modul ini ya, dan harus tersedia di modul lain yang mengimport modul ini. Anda dapat menggunakan penyedia itu sendiri atau hanya menggunakan token. Untuk membuat modul kita bisa ketikkan nest g modul, terus kita enter. Nah, kita bisa ketikkan namanya sama ya, yang seperti di sini.
yang receiver di sini yaitu Coffees, supaya dia masuk folder Coffees. Kita bisa enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di app modul kita sudah dibuatkan app modul. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di app modul ya. App modul dia menambahkan Coffees modul ya. Dia sudah diimportkan ke sini. Kita hilangin dulu semua biar nggak bingung. Nah, kita bisa ke Coffees modul. Di sini kita ada yang namanya controller, providers, dan juga import, export. Di sini kita bisa masukkan controller. Controllers itu di sebuah array dari Coffees controller ini. Kita bisa ke atas, kita bisa copy, kita masukkan Coffees controller, dan juga jangan lupa providernya, itu providersnya sebagai penyedianya ya. Oke, salah. Harusnya sebentar. Di sini providers kita masukkan array dari Coffees service. Kita save. Kita back ke app modul. Karena di Coffees modul ini dia sudah kita masukkan ya Coffees controller dan juga Coffees service, dan di app modul kita sudah importkan modulnya, jadi kita nggak perlu masukkan Coffees controller dan juga Coffees service. So kita bisa ini hapus saja. Kita save, terus kita npm unstart. Kita tunggu sampai servernya berjalan. Servernya udah jalan, kita balik ke Insomnia. Oke, setelah kita balik ke Insomnia, kita coba hit apakah ada error. Ternyata nggak ada error ya, dia udah berhasil untuk kita mencoba untuk mengorganisir modul Coffee kita. Coba kita get 1 seperti ini. Oke, udah dapat ya. DTO sebuah objek yang digunakan untuk mengenkapsulasi data dan akan dikirim ke aplikasi lainnya. Nah, DTO membantu kita membuat antarmuka atau interface, entah itu input atau output dalam suatu sistem. Pastinya kita akan menentukan bentuk antarmuka aplikasi yang kita harapkan ya untuk menerima ke body kita nantinya. Untuk membuat DTO kita bisa ketikkan nesky class. Untuk kelasnya yaitu coffee ya, silahkan samain sama foldernya, coffees /dto /create coffee.ts. Jangan lupa flagnya ya, min no spec. Terus kita butuh satu lagi namanya min flat ya, biar Nest.js kita sesuai flat /dto /create coffee ya, nggak ngebuat folder baru lagi gitu. Kita enter. Nah, teman-teman bisa lihat, sorry sepertinya saya salah. Oke, di sini ada kesalahan, harusnya langsung nyambung ya kayak gini. Kita enter. Oke, seharusnya DTO-nya coffee /dto /create coffee itu harusnya udah masuk ya.
Teman-teman bisa lihat di sini ada folder DTO yang isinya Create Coffee DTO. Terus ini kita hapus saja di sini yang ini karena nggak perlu ya. Oke, setelah itu kita akan coba untuk mengisi DTO-nya. Sebelumnya kita ke ini dulu ya teman-teman, ke controller. Teman-teman bisa lihat di sini body, dia belum punya DTO-nya. Untuk mengisi DTO-nya kita bisa ke entities, copy entities. Nah, kita bisa copy aja nih, karena yang emang kita butuhkan adalah ini. Kita bisa copy, terus ke DTO, create coffee DTO, kita coba paste di sini. Pada kelas create coffee DTO ada name, ada brand, ada flavor. Kita menggunakan satu yang namanya read only ya. Properti read only ini di DTO itu sebagai penanda bahwa setiap properti ini adalah immutable ya, nggak bisa dirubah-rubah. Dan read only seperti ini, kita bisa copy saja. Setelah itu kita bisa ke coffee controller. Terus kita bisa importkan di sini coffee DTO. Kita samain aja create coffee DTO. Ini. Setelah itu kita bisa enter saja. Kita save. Oh ya, di sini ada salah penamaan ya. Harusnya jangan DTO TS, tapi DTO saja. Aduh. DTO seperti ini, kita copy. Di error katanya, oh nggak ada, kita bisa saja seperti ini ya. Oke, kita ke bawah. Oke, ini salah. Oke, semoga error. Di sini kita akan belajar memvalidasi data yang masuk dari API request dan bagaimana cara kita agar memastikan data yang sesuai ya di DTO kita, atau bagaimana kita akan merespon jika ada sesuatu yang kurang, entah field, entah nilainya salah. Kita tahu bahwa best practice-nya kalau di backend tentunya memvalidasi semua input yang masuk di Nest.js ya. Untungnya di Nest.js ini dia menyediakan namanya validation type. Teman-teman bisa lihat di sini di overview di Peps ini udah lumayan lengkap ya untuk dokumentasinya, cara menggunakannya bagaimana. Di sini contohnya kita punya query ID, dia langsung pas integer, ID-nya namanya ID terus tipenya number gitu. Kalau nggak semuanya kita ngirim string ya tentunya dia nggak bisa ke assign gitu. Di main.ts kita bisa tekan up, use global pipes, terus kita masukkan di sini new validation pipe seperti ini. Nah, validasi pipe ini dia error ya. Caranya, nah kita bisa importkan aja di sini, import dari Nest.js common. Nah, saya di sini namanya
validation type seperti ini. Kita save, terus di sini kita copy. Oke, seperti ini setelah kita gunain validation spec. So, jadi bagaimana deklarator membantu kita bisa lihat dengan bantuan kelas validator ya, yang memberikan instruksi ke DTO untuk membuat rule seperti yang mana required ataupun jenis type yang diharapkan seperti string atau number dan lain-lain. Dan nantinya jika ada yang error, secara otomatis kan respons 400. Sebelum itu kita juga butuh namanya sebuah package manager, npmi kelas validator, kelas trans. Daripada salah, kita bisa lihat cek juga ya di sini. Ctrl F. Nah, kita bisa copy aja. Kita hapus, terus kita kopas, kita enter. Kita tunggu sampai Sinest.js berhasil install dependensi kita ya, atau package kita. Jika sudah, kita bisa ke copies DTO. Nah, di sini kita bisa masukkan sebuah add is string dari kelas validator yang menandakan ini harus string. Kita coba string juga, kita masukkan string, terus each true. Nah, seperti ini. Kita akan coba jalankan npm run start dev. Kita akan coba untuk ngepost. Kita send. Nah, teman-teman bisa lihat di sini si pep ini melakukan validasi ya untuk setiap field kita, seperti name, branch, terus is flavor is must be string, seperti itu. Nah, bagaimana sih biar kita bisa lihat bedanya kita pakai validasi atau enggak? Teman-teman bisa, ini kita komen dulu, kita save, terus kita ke Postman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia cuma memberikan dua ya. Dua itu adalah ya dua data nih, objek pertama sama objek kedua. Tentunya kita nggak ingin ya ketika kita ngepost kosong doang gitu. Tentunya kita ingin ada validasinya. Kita save. Teman-teman bisa lihat di sini name must be string, harus string. Dan contohnya teman-teman kalau butuh kayak required, kita bisa masukkan is not empty. Sepertinya agak susah ya terdeteksi, jadi kita bisa masukkan di sini is empty. Kita copy, it's not empty, seperti ini. Kita save, terus kita coba send. Nah, teman-teman bisa lihat name must be string dan name should be empty, bisa kosong. Oke, kita butuh satu lagi ya untuk DTO untuk update. Kita sama bisa ketikkan tadi Nest.js g class DTO. Sini bisa kita ganti jadi update date coffee DTO .ts. Kita
update.io. Nah, di sini kita nggak butuh .ts ya, kita hapus saja, terus kita enter. Nah, di update.coffee.io tentunya kita kalau update ya ingin semuanya itu opsional ya, bisa ngupdate yang mana aja. Jadi kita bisa copy, terus kita masukin ke sini. Oke, kita perlu masukkan yang perlu kita masukkan. Nah, kita hapus saja yang is not empty ya. Nah, setelah itu kita bisa pergi ke controller, terus untuk yang patch kita bisa ganti body jadi update coffee.io. Kita samakan aja. Nah, terus kita bisa baca ke body. Nah, seperti ini. Ketika kita coba untuk patch, oke, sebelumnya kita ke update coffee.io, kita bisa di sini kita bisa tambahin tanda tanya yang artinya itu opsional ya, bisa diisi atau enggak. Di update coffee.io kita tahu bahwa name, brand, dan flavor itu sama ya seperti di coffee.io. Nah, daripada kita copy paste, kita bisa install yang namanya npmi @nest.js /method pada types. Nah, package ini dia bawaan dari Nest.js langsung ya. Gunanya itu kira-kira dia akan mengcopy semua properti yang ada di create coffee.io dan nantinya akan digunakan di update coffee.io ya. Jadi kita bisa hapus saja semua seperti ini. Terus dari sini kita bisa ketikkan extend partial type dari map types, terus kita masukin create coffee.io, seperti ini. Kita save. Nah, habis itu kita akan coba npm run start dev. Oke, jadi di sini saya buat sebuah body JSON ya, yang isinya ada name, brand, sama flavor. Kita send, dia mengembalikan 2 ya, artinya ada 2 data. Kita send lagi, dia memberikan 3. Kita akan coba get, apakah benar datanya 3, 1, 2, 3 ya. Teman-teman bisa lihat di sini ada 3 data. Setelah itu kita akan coba untuk patch ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya, ketika di sini dia bisa mengupdate hanya beberapa properti yang kita inginkan saja. Kalau ada copy ya copy, kalau kita bisa lihat di sini ketika kita patch, dia bisa ngembaliin data yang kita mau update seperti itu.
kapal lampung ya, kapal lampung, kapal seperti ini. Kita akan coba update name-nya saja. Kita bisa hapus ini dan dia tetap berhasil ya. Kita sangat dipermudahkan ya dari map dari Nest.js map types, karena kita nggak perlu copy paste dan melakukan yang namanya validasi lagi ya seperti ini. Hanya kita menggunakan partialnya saja yang ingin kita gunakan. Di dalam main.ts kita bisa menambahkan sesuatu yang namanya wishlist ya. Ketika wishlist true, ketika wishlistnya itu menjadi true, kita tidak ingin properti yang tidak kita cantumkan di DTO itu masuk ke dalam aplikasi kita. Oke, contohnya ketika saat kita post, tentunya kita butuh name, brand dan flavor ya. Kita coba kembalikan. Kalau kayak gini dia pasti akan nyimpen ya. Tapi kalau kita seumpamanya masukkan sebuah username, kita masukkan di sini Hanafi, teman-teman bisa lihat. Sebelum itu kita akan coba ke coffee controller, kita akan pergi ke DTO, ke create. Di sini kita akan reason create coffee DTO. Nah, seperti ini aja, kita save. Terus kita pergi ke Postman, bisa teman-teman lihat di sini. Nah, si username ini nggak masuk ya ke objek kita, jadi hanya name, brand, flavor yang sudah kita definisikan di DTO yang masuk seperti itu. Jadi kalau ada field yang aneh ataupun yang tidak kita cantumin, dia nggak akan masuk. Kita juga ada yang namanya forbidden non whitelist ya. Kalau dia menjadi true seperti ini, kita save. Terus kita pergi ke insomnia. Ketika kita nge-create, teman-teman bisa lihat property username should be not exist. Dia akan mengembalikan properti-properti mana saja yang seharusnya itu tidak ada seperti itu. Kita akan coba di sini. Kita send. Nah, teman-teman bisa lihat kalau properti username dan password itu seharusnya nggak ada. Di coffee controller di sini kita akan coba untuk log apakah coffee DTO ini dia instance of bagian dari create coffee DTO. Oke, karena error kita akan kayaknya jadi kecil aja. Kita bisa copy ke sini. Nah, seperti ini. Seharusnya untuk create coffee DTO itu bagian dari create coffee DTO ya, karena dia emang turunannya dari situ ya. Saat kita untuk coba ngepost dengan data yang sudah baik ya. Nah teman-teman bisa lihat di sini false ya. Padahal kita tahu bahwa create coffee DTO ini adalah turunan dari create coffee DTO ya. Nah, caranya itu sederhana. Kita bisa masukkan namanya transform itu menjadi true. Dia fungsinya mengubah ya, yang tadinya
turunannya dia jadi bisa terbaca seperti itu kira-kira. Jadi ketika kita coba untuk ngehit lagi, seperti ini, seperti itu, teman-teman bisa lihat di sini dia true ya teman-teman. Atau teman-teman tahu ya, kalau saat kita mengirim sesuatu data di URL tentunya itu tipenya string ya. Nah, di kelas transform ini dia akan mengubah yang tadi ID-nya fieldnya ID-nya string, kalau kita menjadi number dia akan menjadi number. Oke, kita buktikan dulu kalau kita kalau kita akan komen dulu transformnya. Terus di sini kita akan log ID type of ID, terus kita ini hapus saja. Oh ya, kita bisa return dari type of ID ya teman-teman, seperti ini aja. Kita lihat ya di sini string dan kelas transformnya itu true. Kelas transformnya itu belum kita aktifkan. Nah, teman-teman bisa lihat dia tipenya string. Seandainya kita ganti tipenya menjadi number seperti ini, terus kita hit lagi, dia tipenya tetap string. Nah, bagaimana cara merubahnya? Otomatis kita bisa gunain namanya use transform true ya. Nantinya si ID ini yang tadinya string dia akan terbaca jadi number. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.